Asal-usul suku Betawi. Nama Betawi berasal dari kata Batavia yang kemudian berubah menjadi Batavi, dan dari kata Batawi yang berubah menjadi Betawi disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Suku Betawi ini dilahirkan karena adanya percampuran genetik atau akulturasi budaya antara masyarakat yang mendiami Batavia. Setelah adanya percampuran budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, akhirnya dibuat sebuah komunitas besar di Batavia. Komunitas ini kemudian melebur menjadi suku dan identitas baru yang dinamakan Betawi. Penggunaan kata Betawi ini sebagai sebuah suku diawali dengan pendirian sebuah organisasi bernama Pemuda Kaum Betawi yang lahir pada tahun 1923. Kepercayaan suku Betawi. Mayoritas populasi suku Betawi adalah pemeluk agama Islam. Namun, ada juga yang menganut agama Kristen Protestan dan juga Katolik dengan jumlah yang sedikit. Mereka yang memeluk agama Kristen merupakan keturunan bangsa Portugis dari abad ke-16 yang tinggal di Sunda Kelapa. Saat ini, kampung tempat bangsa Portugis dulu tinggal dinamakan dengan Kampung Tugu. Upacara adat suku Betawi. Ada beberapa upacara adat masyarakat Betawi yang sampai sekarang masih dilakukan. Pada umumnya, upacara adat tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu upacara adat yang menyangkut perjalanan hidup dan upacara yang menyangkut kemasyarakatan atau lingkungannya. Di antaranya, 1. Upacara masa kehamilan atau biasa disebut nuju bulanan. 2. Upacara pernikahan, yang pada umumnya masyarakat Betawi menikah dengan orang yang masih mempunyai hubungan keluarga. Pada sebagian masyarakatnya, jika menikah dengan orang luar, maka akan menimbulkan malapetaka. Seiring perkembangan zaman, kebiasaan tersebut sudah mulai terkikis. Adapun tradisi Betawi, terdapat cara bertingkat-tingkat untuk sampai pada tahap berumah tangga. Tahap-tahap itu pada saat ini memang jarang atau tidak lagi dilakukan karena berbagai halangan. Tahap-tahap tersebut adalah: pertama, ngedelengin; kedua, ngelamar; ketiga, bawa tanda putus; keempat, ngerudat; kelima, akad nikah; keenam, kebesaran; ketujuh, negor; dan yang kedelapan, pulang 3 hari. Selain itu, ada juga adu silat yang merupakan salah satu adegan yang selalu muncul pada palang pintu perkawinan atau prosesi yang harus dilalui oleh kedua mempelai menjelang pernikahannya. Karakteristik orang Betawi. Orang Betawi dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi, walau terkadang agak berlebihan. Mereka juga dikenal memegang nilai-nilai agama, terutama masyarakat Betawi yang beragama Islam. Ajaran agama selalu diajarkan kepada anak-anak mereka. Selain itu, masyarakat Betawi juga menghargai pluralisme. Hal ini terlihat dari adanya hubungan yang baik antara suku Betawi dengan kaum pendatang sejak berabad-abad lalu hingga sekarang. Tak sedikit orang yang berasumsi bahwa masyarakat Betawi jarang yang berhasil dan hanya bertahan hidup dari warisan berupa tanah tanpa bekerja. Walaupun ada sebagian yang hidup dari peninggalan orang tua, namun banyak orang Betawi yang dianggap sangat sukses. Misalnya Muhammad Husni Tamrin, Benyamin Suaib, Fauzi Bowo, dan lain-lain. Adapun interaksi antara suku Betawi dengan kepercayaan lain ialah adanya sikap etnosentrisme etnis Betawi yang beragama Islam terhadap yang memeluk agama Katolik, atau sebaliknya yang ternyata berdimensi positif. Artinya, dalam interaksi mereka tidak ditemukan kelompok atau orang yang mempunyai sikap yang menganggap nilai-nilai agama dan perilaku kelompoknya sendiri yang baik, sementara kelompok orang lain dilihat sebagai tidak benar atau tidak penting. Adapun bentuk interaksi yang lebih disukai dalam interaksi dan komunikasi sehari-hari antara etnis Betawi yang beragama Islam dengan yang beragama Katolik ditandai dengan bertegur sapa, obrolan santai, sampai pembicaraan yang serius dari masalah kesehatan hingga masalah keluarga.
Selain itu, ketika berinteraksi, dalam memberi respon, mereka memiliki karakter yang suka berbicara dan tepat tanggap, dengan nada ceplas-ceplos khas Betawinya yang penuh canda dan tawa. Walau kadang-kadang respon yang diberikan tidak tepat atau tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Demikian, dari penyikapan dirinya itu dapat mengungkapkan secara mudah siapa sebenarnya mereka, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka harapkan.